A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan sedikit kisah dari sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Abu Kilabah, tentang bagaimana kesabaran dan rasa syukur. Suatu ketika ada seorang pemuda yang tersesat di sebuah gurun pasir. Beliau melihat dari kejauhan ada kemah yang sangat rusuh dan mendengar suara-suara bagaimana ada seseorang yang selalu mengucap rasa syukur dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda tersebut dengan perlahan menghampiri kemah tersebut. Dan kemudian pemuda ini terkejut melihat bapak tua yang tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki, bahkan beliau tidak bisa melihat. Lalu pemuda ini bertanya, "Wahai bapak tua, saya meminta maaf karena telah memasuki kemah ini. Apa yang membuat bapak tua mengucap rasa syukur tiada hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian sang bapak tua ini menjawab, "Wahai anak muda, memang saya tidak punya kedua tangan, memang saya tidak punya kedua kaki, dan bahkan saya tidak bisa melihat. Tapi saya masih punya telinga yang selalu mendengarkan anak-anak saya mengucap zikir, membaca Al-Quran, bahkan mendengar saya berzikir untuk mengagungkan nama Allah. Saya masih punya lisan yang selalu mengucap rasa syukur tiada hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga masih memiliki akal yang sehat untuk selalu mengingat Allah dan memiliki nikmat iman dan Islam. Banyak orang di luar sana yang diberikan kedua tangan yang utuh, kedua kaki yang utuh, bisa melihat, bisa mendengar, tetapi banyak dari mereka yang selalu membuat Allah marah atas perbuatan mereka. Kemudian bapak tua tersebut minta tolong kepada pemuda ini. "Wahai pemuda, sesungguhnya saya mempunyai seorang anak 3 hari sudah tidak pulang. Saya sangat kesulitan karena biasanya anak saya yang menyuapi saya makanan, membantu saya dalam beribadah. Tolong carikan anak saya." Lalu pemuda tersebut mencari anak bapak ini dan bertemu anak bapak tua ini terlantar di tengah-tengah gurun pasir akibat rekaman binatang buas. Kemudian pemuda ini menuju ke arah kemah dan menyampaikan berita duka ini kepada bapak tua tersebut. Kemudian apa jawaban bapak tua ini? "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, anak saya berbakti kepada saya. Anak saya husnul khotimah karena anak saya baik terhadap saya dan memuliakan saya, serta dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Pemuda ini sangat terkejut dengan jawaban bapak tua ini. Kemudian bapak tua ini tidak lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini sangat bingung, dan akhirnya pemuda ini memanggil pemuda-pemuda lainnya untuk membantu menguburkan bapak tua ini. Kemudian setelah dikuburkan bapak tua ini, pemuda-pemuda ini menyadari bahwa ternyata laki-laki tersebut adalah seorang ulama yang tawadu, ulama yang berilmu dan dihormati oleh orang-orang. Kemudian pemuda ini bermimpi bertemu dengan bapak tua ini di surga dan dihampiri oleh malaikat-malaikat Allah, serta malaikat-malaikat ini mengucapkan, "Salamun alaikum biman sabartum." Salam sejahtera, keselamatan untuk orang-orang yang sabar. Pemuda ini bertanya kepada bapak tua tersebut, "Wahai bapak tua, kenapa engkau bisa berada di surga?" Bapak tua ini menjawab, "Wahai pemuda,
Saya masuk surga karena kesabaran saya menghadapi ujian yang telah Allah berikan kepada saya. Rasa syukur saya terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada saya. Saya tidak terlalu fokus dengan kesedihan saya, dengan ujian yang Allah berikan terhadap saya, bahkan serta kekurangan yang ada pada diri saya. Saya fokus dengan rasa sabar dan rasa syukur saya atas nikmat yang Allah berikan kepada saya. Masya Allah, pemuda ini terbangun dari tidurnya. Lalu pemuda ini menyadari bahwa kesabaran dan rasa syukur, dua ini senantiasa selalu ada di dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang saat kita tertimpa musibah, saat kita lagi bersedih, saat kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, kita merasa Allah tidak adil pada kita. Kita merasa bahwa diri kita yang paling malang di muka bumi ini. Kita merasa bahwa Allah jahat pada kita. Rasa syukur yang kita lupakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah yang Allah berikan kepada kita, atas musibah yang telah kita alami. Padahal banyak kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat iman, nikmat Islam. Sebagaimana pada Quran surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Sahabatku yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur, hamba yang bersabar, hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.